Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Wadi Maila Kusumastuti dengan NIM 20522138 dan rekan-rekan saya yaitu ada Anggun Rahmadani dengan NIM 2052211314, ada Dila Fiera Santi dengan NIM 2052211315. Kemudian ada Nahdlatul Hanifah dengan NIM 2052211330. Dan yang terakhir ada Nurul Hasanah dengan NIM 205221222341. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi, yaitu materi akuntansi keuangan lanjutan dengan bab karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat entitas. Kemudian langsung saja kita ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama adalah prosedur konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyediakan informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan terpisah induk perusahaan. Dan laporan konsolidasi biasanya diwajibkan untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari sekelompok perusahaan yang berafiliasi secara wajar. Kondisi yang lazim untuk konsolidasi adalah kepemilikan lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. FASB Statement Nomor 94 menghilangkan kebijakan konsolidasi alternatif yang dapat diterima sehingga pengungkapan kebijakan konsolidasi berdasarkan APB opinion perusahaan mengakuisisi biasanya akan dilakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Next, Mbak. Sebagai contoh, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat entitas adalah seperti kasus akuisisi PT Andalas dan PT Nusantara. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1 miliar 500 juta untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi tersebut merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai investasinya 1 miliar 500 juta. Yang kedua ada nilai buku yang terdiri dari saham biasa 800 juta dan saldo laba 400 juta, sehingga total nilai bukunya adalah 1 miliar 200 juta. Selisih atau diferensialnya 300 juta. Nah, berdasarkan skema perhitungan tersebut, nilai terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku dari PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Diferensial berdasarkan PSK 22 atau revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil ahli yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikondolidasikan melebihi nilai bukunya atau dilokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil ahli. Kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadi akuisisi atas diferensial yang muncul tersebut dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan diferensial tersebut pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli. Di samping itu, terdapat alternatif pencatatan yakini
perusahaan yang diakuisisi melakukan revaluasi atas aset teridentifikasi. Bab realitas yang diambil alih sebagai nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar konsiderasi. Bila pendekatan ini yang dilakukan, maka diferensial tidak lagi muncul dan tidak diperlakukan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Next, Mbak. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan pada persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Persediaan 50 juta di debit dan tanah 250 juta di debit dan diferensialnya 300 juta di kredit. Goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil ahli, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill posisi atau nilai yang dimiliki investors sehingga pihak akuisisi mau membayar lebih atau nilai bersih aset yang dimiliki pihak akuisisi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pembelian dengan diskon. Kadangkala pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis di mana hasil penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dan harga wajar kepentingan dan pengendalian lebih kecil dan nilai wajar total ekuitas yang diakuisisi. Hal ini mengidentifikasi adanya diskon pembelian yang menjadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Jika selisih lebih nilai wajar entitas yang diakuisisi tetap ada, pihak pengakuisisi mengakuisisi keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Sebagai ilustrasi, contoh, misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas seharga Rp 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta. Lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Atau maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal. Jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar dan di debit dan kasnya 1 miliar di kredit. Kemudian jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi, yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta di debit. Kemudian diferensial sebesar 200 juta di kredit, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar di kredit. Jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial yaitu persediaan, akun persediaan sebesar 50 juta di debit, tanah sebesar 150 juta di debit, diferensial sebesar 200 juta di debit, dan keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta di kredit. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. 1. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh, untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat, akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara
dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000. Diketahui pada nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1.400.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta, dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. 2. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas, nilai tercatat tidak terdapat pembedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus ini nilai investasi yang lebih tinggi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagi dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagi dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang dimiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, kas sebesar 50 juta di debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta di kredit. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta di kredit. Jurnal ini untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta di debit, investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta di kredit. Jurnal ini untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta di kredit. Jurnal ini untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi segala entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan adalah sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta di debit. Dividen diumumkan sebesar 50 juta di kredit. Investasi pada PT Andalas sebesar 105 juta di kredit. Jurnal ini untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta di debit, diferensial sebesar 300 juta di debit. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 di kredit. Jurnal ini untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Beban pokok penjualan senilai 50 juta. Tanah senilai 210 juta, goodwill senilai 100 juta. Bangunan dan peralatan senilai 60 juta di kredit dan diferensial senilai 300 juta di kredit. Jurnal ini untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Khusus untuk persediaan atau aset teridentifikasi lainnya, yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi,
Maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Akan tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang dibebankan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusun sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tahunan, maka pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12. Hasilnya 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlakukan adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan senilai 5 juta di debit dan beban penyusutan senilai 5 juta di kredit. 3. Laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta. Laba rugi konsolidasian sebesar 755 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. 4. Konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat, menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap proses yang diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK nomor 22 tahun 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan diferensial dialokasi terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusulan laporan keuangan, konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali,
Menurut PSAK 63 revisi tahun 2014, mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan dan pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan dan pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap laporan yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Slide selanjutnya itu isu lain seputar konsolidasian mengenai biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya maklar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisi menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Dan menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 revisi tahun 2014. Baik, terima kasih untuk teman-teman karena telah menyampaikan satu persatu dari materi akuntansi keuangan lanjutan bab 4 ini. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.